Bab 1431. Tambang emas ditemukan. Ye Feng dan yang lainnya sedang makan ketika mereka mendengar sekelompok penambang mengobrol di belakang mereka. Liu Jinya benar-benar tercela. Liao Tua hancur berkeping-keping, dan keluarganya hanya diberi ganti rugi 300.000 yuan. Ya, Liao Tua benar-benar menyedihkan. Dia bahkan tidak punya mayat utuh. Mereka seharusnya puas. Ganti rugi 300.000 yuan saja sudah cukup. Kamu baru 2 tahun di sini, jadi ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Tahukah kamu bagaimana Liu Jinya menangani kecelakaan seperti ini sebelumnya? Bagaimana dia mengatasinya? Sekitar 10 tahun yang lalu, terjadi tanah longsor di tambang, menewaskan lebih dari 10 orang. Liu Jinya takut masalah ini akan terbongkar, jadi ia memerintahkan orang-orang untuk menguburkan jenazah di tempat. Lalu bagaimana dia memberikan kompensasi pada mereka pada akhirnya? Setiap keluarga dibayar 50.000 yuan untuk tutup mulut, dan mereka bahkan tidak mengizinkan jenazah dibawa kembali. Hanya 50.000, keluarga orang-orang itu setuju. Awalnya, mereka tidak setuju. 2 keluarga bahkan mengancam akan menuntutnya. Namun, latar belakang Liu Jinya kuat, dan ia memperlakukan kedua keluarga itu dengan sangat buruk. Akhirnya, masalah ini dibiarkan tak terselesaikan. Sial, Liu Jinya benar-benar bukan manusia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia punya pendukung yang kuat. Pelankan suaramu. Liu Jinya punya banyak antek. Jangan sampai orang lain mendengarmu. Kelompok penambang itu mengumpat beberapa kali sebelum makan dalam diam. Tim eksplorasi juga merasa bahwa Liu Jinya, yang mereka bicarakan terlalu tidak manusiawi. Ia sama sekali tidak menganggap serius nyawa manusia. Namun, mereka hanya bisa marah. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Setelah makan, rombongan beristirahat sejenak sebelum memulai bekerja. Mereka pertama-tama menemukan lokasinya dan kemudian mulai memasang kabel. Mungkin karena ada tambang batu bara di dekatnya, kualitas udaranya kurang baik. Debu hitam berterbangan di udara. Setelah bekerja beberapa saat, mulut dan hidung semua orang menjadi hitam. Namun, dibandingkan dengan bekerja di hutan, kondisinya masih jauh lebih baik. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir babi hutan tiba-tiba menyerbu. Ye Feng memanfaatkan waktu ketika semua orang sedang menyiapkan peralatan mereka dan mengaktifkan pemindaian mendalam sistem. Ia memindai distribusi tanah. Lalu, betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa di daerah itu memang ada tambang emas, dan stoknya pun tidak sedikit. Sistem ini juga memberikan evaluasi terhadap urat mineral ini. Harga evaluasi akhir adalah 650 juta. Penemuan ini mengejutkannya. Tuan Ye, apa yang Anda lihat kali ini? Lan Xingyue tidak bisa banyak membantu karena kondisi fisiknya. Ia hanya duduk di samping dan memberikan instruksi. Pada saat ini, dia melihat ekspresi Ye Feng agak aneh, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Biarkan orang tua ini menghitung. Ye Feng berpura-pura menghitung dengan jarinya. Sikapnya yang setengah abadi membuat anggota tim eksplorasi yang bekerja di sekitarnya tertawa. Tuan Ye, apa yang Anda lihat? Lan Xingyue juga terhibur dengan sikap Soknya dan melontarkan lelucon langka. Menurut perkiraanku, memang ada banyak biji emas yang tersimpan di sini. Kita bisa menggali lebih dalam. Ye Feng terus melebih-lebihkan. Semua orang tertawa lagi, tetapi mereka semua mengira bahwa dia mencoba menghidupkan suasana dan tidak menganggap serius kata-katanya. Lan Xingyue tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit saat dia terus mengarahkan pekerjaan semua orang. Setelah meletakkan kabel dan mengubur tiang, Lan Xingyue mulai mengamati distribusi urat mineral bawah tanah dengan laptop. Ye Feng tidak mengganggu pekerjaannya, sebaliknya, dia mulai mengamati keadaan sekelilingnya. Tiba-tiba, ia melihat beberapa orang di kejauhan yang sedang menjulurkan kepala ke arahnya. Gerakan mereka sangat mencurigakan. Ketika dia menoleh, beberapa dari mereka mulai berpura-pura mengobrol lagi. Semakin mereka bersikap seperti ini, semakin curiga dia. Dia segera berjalan ke arah mereka. Kakak, boleh pinjam senter? Ia mengeluarkan sebungkus rokok Huazi dari sakunya dan memberikan sebatang rokok kepada masing-masing. Akhirnya, ia memasukkan sebatang rokok ke dalam mulutnya. Ketika beberapa dari mereka melihat itu adalah rokok Huazi, mata mereka langsung berbinar. Mereka enggan langsung menghisapnya, tetapi malah menempelkannya ke telinga. Salah satu dari mereka membantunya menyalakan rokok. Ye Feng menarik napas 2 kali dan bertanya seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah kalian semua penambang di tambang batu bara ini? Ya, benar. Salah satu pria itu, yang tampak berusia 50-an, tersenyum dan mengangguk. Tetapi Ye Feng dapat merasakan dengan jelas bahwa di balik senyum mereka, ada jejak kewaspadaan. Bukankah sekarang sudah jam kerja? Apa yang kalian lakukan di sini daripada pergi bekerja? Sambil bertanya,
Ye Feng memberi mereka masing-masing sebatang rokok huasi. Seperti kata pepatah, mulut yang memakan makanan orang lain akan melunak. Di bawah serangannya, beberapa dari mereka sedikit mengendurkan kewaspadaan mereka. Seseorang tewas di tambang kemarin. Mereka sedang menata ulang tambangnya. Penambang yang sedikit lebih tua itu menjawab sambil tersenyum. Ada yang meninggal. Kalau begitu, kamu pasti rugi banyak, kan? Wajah Ye Feng tersembunyi di balik asap, tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Saya dengar mereka kehilangan 300.000 yuan, lanjut penambang itu. 300.000. Sedikit sekali. Itu nyawa manusia. 300.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil. Tambang batubara lain tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan orang itu karena nasib buruknya. Berdasarkan penyelidikan Ye Feng, dia pada dasarnya telah mengetahui situasi orang-orang ini. Di permukaan, dia tampaknya tidak bertanya apapun tentang pemilik tambang batubara. Namun, dari sikap mereka terhadap bos tambang batubara, orang bisa mengetahui latar belakang mereka. Seorang penambang normal pasti akan memilih untuk berdiri di sisi penambang yang dihantam hingga tewas dan memarahi bosnya karena bersikap tidak manusiawi. Sama seperti penambang di meja sebelah. Akan tetapi, perkataan orang-orang tersebut bias terhadap pemilik tambang batubara dan malah membebaskan pihak tambang batubara. Hal ini langsung membuatnya menilai bahwa orang-orang ini kemungkinan besar dikirim oleh bos batubara, Liu Jinya. Adapun tujuannya, itu tidak diketahui. Tepat saat dia hendak mendapatkan informasi yang lebih berguna, dia mendengar sorak-sorai di belakangnya. Saat menoleh ke belakang, dia melihat para anggota tim eksplorasi sedang merayakan. Tuan Ye, Anda luar biasa, Anda benar, memang ada tambang emas di sini. Salah satu anggota tim eksplorasi mungkin terlalu gembira dan mulai berteriak. Seketika, Ye Feng menyadari para penambang di sampingnya saling bertukar pandang sebelum bergegas pergi. Sudah berakhir. Situasinya mungkin akan semakin buruk. Tuan Ye, mulut Anda diberkati, kan? Kami benar-benar menemukan tambang emas, dan ada cukup banyak emas di sana. Lan Xingyue selalu sangat tenang, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Itu terutama karena kata-kata Ye Feng terlalu akurat. Jika dia bilang tidak ada urat mineral di bawah tanah, maka memang tidak ada urat mineral. Jika dia bilang ada tambang emas di bawah sana, dan memang ada tambang emas di bawah sana. Dia mulai percaya bahwa ada mesin pemindai di kepalanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu akurat? Aku sarankan kamu jangan terlalu cepat bahagia. Ye Feng melihat mereka semakin hanyut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyiramkan air dingin ke arah mereka. Ada apa? Senyum Lan Xingyue memudar. Ia tidak mengerti maksudnya. Mengapa ini tidak bisa menjadi bencana? Ye Feng berkata dalam bahasa klasik. Untungnya, Lan Xingyue pernah bersekolah sebelumnya. Ia tahu bahwa ini adalah frasa dari cerita klasik, berkah terselubung. Artinya, ini kemungkinan besar akan menjadi bencana. Bab 1432 Aku menyarankanmu untuk tidak bahagia terlalu dini. Apa yang ingin kau katakan? Lan Xingyue tidak bisa tersenyum lagi, dia mengerutkan kening pada Ye Feng. Anggota tim eksplorasi lainnya juga bingung dan ingin penjelasan. Ye Feng hendak menjawab ketika tiba-tiba mendengar serangkaian langkah kaki mendekat dari kejauhan. Ia pun tak kuasa menahan napas. Mereka sudah di sini. Siapa di sini? Sebelum Lan Xingyue dapat menyelesaikan pertanyaannya, dia melihat sekelompok pria mengenakan helm keselamatan dan memegang sekop serta beliung di tangan mereka berjalan ke arah mereka dengan niat membunuh. Jumlah mereka sekitar 15 atau 16. Pemimpinnya adalah seorang pria bertampang garang yang mengenakan topi keras putih dan memegang rokok di mulutnya. Beberapa penambang yang mengobrol dengan Ye Feng sebelumnya juga ada di antara mereka. Siapa yang menyuruhmu menjelajah di sini? Kau tahu wilayah siapa ini? Pria itu membawa beliung logam dan berjalan di depan semua orang, bertanya dengan galak. Siapa kamu? Meskipun Lan Xingyue sedikit takut, bagaimanapun juga, dia adalah kapten tim eksplorasi. Jika terjadi kesalahan, dia harus mengambil inisiatif untuk mengatasinya. Kami dari tambang batubara Gunung Mang. Ini wilayah tambang batubara Gunung Mang. Kalau tidak mau bikin masalah, cepat pergi. Pria itu memarahinya dengan nada tidak ramah. Kami telah mendapat persetujuan negara dan sedang melakukan pekerjaan eksplorasi secara legal. Saya harap Anda tidak bersikap tidak masuk akal. Lan Xingyue tidak menunjukkan rasa takut, setidaknya tidak di wajahnya. Hehe, enggak masuk akal. Apa kamu sudah dapat izin dari bos kami untuk mensurvei wilayah tambang batubara Gunung Mang kami? Aku tanya sekali lagi, kamu mau pergi? Pria itu sudah agak tidak sabar. Ia menghantamkan beliungnya dengan keras ke tanah, dan ujung beliung itu langsung menancap ke tanah. Ancamannya jelas terlihat. Setahu saya,
tempat ini bukan milik tambang batu bara Anda. Anda tidak berhak mengganggu pekerjaan eksplorasi kami. Saya harap. Lan Xingyue masih ingin menjelaskan dengan emosi dan alasan. Namun, pria itu tak tahan lagi dan mendorongnya dengan keras. Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Kamu mau dipukuli. Tubuh Lan Xingyue memang lemah sejak awal. Dengan dorongan kuat darinya, ia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Ye Feng bereaksi cepat dan menangkapnya dengan tergesa-gesa. Tubuhnya lunak, tetapi benturan itu masih menyakiti dadanya. Kamu baik-baik saja. Dia tak peduli dengan rasa sakitnya dan buru-buru bertanya dengan khawatir. Lan Xingyue menggelengkan kepalanya dan segera melepaskan diri dari pelukannya. Melihat pihak lain telah mengambil langkah pertama, semua anggota tim eksplorasi mengambil peralatan mereka dan melihat ke arah para penambang. Oh, kalian mau berkelahi. Baiklah, kalau kalian punya nyali, coba saja. Aku akan lihat apa kalian bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Sang pemimpin langsung memperlihatkan senyum sinis. Kelompok penambang di belakangnya melambaikan peralatan di tangan mereka dan berteriak dengan arogan. Kau mau bertarung? Ayo. Kurasa kalian minta mati. Jika kamu punya nyali, silakan saja. Di bawah intimidasi kelompok orang ini, tim eksplorasi mundur sedikit. Mereka bukan hanya unggul dalam jumlah, tetapi mereka juga sekelompok orang barbar yang tidak masuk akal. Begitu konflik pecah, beberapa di antara mereka tidak cukup untuk mengatasinya. Kalian semua, mundur. Lan Xingyue memberi perintah kepada tim eksplorasi. Anggota tim eksplorasi mundur. Para penambang mengira mereka takut dan tertawa dengan arogan. Namun, detik berikutnya, Lan Xingyue melangkah maju. Perintah yang kuterima adalah untuk menjelajahi urat mineral di sini. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum penjelajahan selesai. Senyum di wajah pemimpin itu membeku, dan raut wajahnya perlahan berubah menjadi ganas. Kurasa kau sedang mencari mati. Kuberi kau 3 detik untuk mengeluarkan anak buahmu dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. 1. Sambil meraung, dia perlahan mengangkat beliung di tangannya. Para anggota tim eksplorasi mulai merasa cemas. Zhuang Xiaoqiao juga menarik-narik pakaian Ye Feng, memintanya memikirkan solusi. Namun, ekspresi Lan Xingyue tetap teguh dan dia tidak mundur sama sekali. 2. Dengan suara gemuruh lain, beliung itu diangkat ke atas kepalanya. Wajahnya tampak garang, penuh permusuhan, dan membuat orang bergidik. Namun, Lan Xingyue tetap memilih untuk menatap matanya. Ia tampak seolah siap menghadapi kematian. Pipi pria itu berkedut beberapa kali. Kali ini, ia sengaja berhenti, menunggu pihak lain mengaku kalah. Namun pada akhirnya, dia kecewa. Lan Xingyue sama sekali tidak berniat menyerah. 3. Pria itu tak kuasa menahannya lagi. Ia meraung sekali lagi dan mengayunkan beliung di tangannya. Ah! Zhuang Xiaoqiao dan anggota tim eksplorasi sudah berteriak ketakutan. Lan Xingyue menutup matanya dan menunggu kematian. Dengan sifatnya yang keras kepala, dia tidak akan pernah mundur selangkah pun meskipun dipukuli sampai mati. Bagi anggota tim eksplorasi, akhir terbaik adalah mati di jalan menuju eksplorasi. Namun, dia menunggu cukup lama, tetapi beliung itu tidak mendarat. Ketika dia membuka matanya, dia melihat sebuah tangan. Tangan ini besar dan kuat, dan memegang ujung beliung dengan erat. Itu seperti pilar, membantunya menopang langit. Tatapan Lan Xingyue bergerak perlahan, dan profil samping Ye Feng yang penuh tekad muncul di garis pandangannya. Meski mereka berdua sudah berhubungan sehari, dia tidak pernah memperhatikannya dengan serius. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya cukup tampan. Apalagi saat ini, dengan semangat kepahlawanannya, ia tampak semakin mulia. Penambang yang memimpin mencoba melepaskan diri beberapa kali, tetapi kekuatan Ye Feng terlalu kuat, dia tidak bisa bergerak. Hal ini membuatnya terkejut sekaligus marah. Orang-orang seperti mereka yang bekerja di tambang batu bara mengandalkan kekuatan mereka untuk bertahan hidup. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Namun, pemuda di depannya sebenarnya lebih kuat darinya. Ini agak tidak dapat dipercaya. Namun, meskipun ia terkejut, pihak lain telah mempermalukannya di depan umum. Bagaimana mungkin ia bisa menelan amarah ini? Dia mencoba lagi, tetapi gagal menarik beliung itu. Dia sangat marah. Pergi sana, dasar bajingan kecil. Sambil berbicara dia menendangnya. Ye Feng tidak panik, dia memindahkan Lan Xingyue ke belakangnya untuk melindunginya. Namun, dia tidak sengaja merasakan sesuatu yang lembut. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Dia meraih beliung dan menariknya dengan kuat. Penambang terdepan segera kehilangan keseimbangan dan gagal melakukan tendangan, dan Ye Feng juga menyambar beliung miliknya. Dia kehilangan harga dirinya dan langsung marah. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu.
Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Feng sudah mengayunkan beliung ke arahnya. Ledakan. Ujung tajam beliung itu menghantam helm pengamannya dengan keras. Pria itu merasa kepalanya bergetar, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Seolah-olah jiwanya telah hancur. Pada saat itu, dia pikir dia akan mati. Lagi pula, jika beliung dipukulkan ke kepala, otak siapapun akan terpercik. Bab 1433 Maaf, tanganku gemetar. Namun, adegan berikutnya membuat semua orang tercengang. Kepala pria itu tidak pecah, tetapi helm di kepalanya pecah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Semua orang melihat kejadian ini dengan linglung, tidak dapat mengerti. Apakah kekuatannya terlalu lemah, atau kualitas helmnya terlalu bagus? Ye Feng tidak memberi mereka banyak waktu untuk berpikir, dia menendang pria itu pergi. Kemudian, dia mengayunkan beliung dan menghantamkannya ke kepala penambang lainnya. Sama seperti lelaki di depannya, penambang ini juga selamat, tetapi helm pengaman di kepalanya hancur. Sedetik kemudian, dia ditendang oleh Ye Feng. Jika yang pertama merupakan suatu kebetulan, maka yang kedua merupakan suatu kesengajaan. Lan Xingyue dan yang lainnya merasa tidak percaya. Bagaimana dia bisa menghancurkan helm pengaman tanpa melukai siapapun? Kelompok penambang juga bereaksi, mereka mulai mengayunkan sekop dan beliung mereka, menyerang Ye Feng dari semua sisi. Dan penggunaan beliung oleh Ye Feng sungguh hebat, bagaikan permainan Wek Amole, ia menghancurkan beliung tersebut di kepala para penambang tersebut. Dengengengeng. Beliung di tangannya bukan lagi beliung. Ia bagaikan kuas di tangan pelukis, alat di tangan pemusik, atau pisau ukir di tangan pematung. Ini bukan lagi kekerasan, tetapi seni. 2 menit kemudian, sekitar selusin penambang semuanya terjatuh ke tanah. Akan tetapi, mereka tidak dijatuhkan oleh beliung, melainkan ditendang oleh Ye Feng. Selain itu, helm keselamatan juga berserakan di tanah. Helm yang rusak ini bahkan lebih mengejutkan daripada para penambang di darat. Lan Xingyue, Zhuang Xiaoqiao, dan anggota tim eksplorasi lainnya menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Tidak sulit untuk membunuh seseorang dengan beliung. Namun, terlalu sulit untuk menghancurkan helm tanpa melukai siapapun. Bagaimana dia melakukannya? Lan Xingyue menatap Zhuang Xiaoqiao yang ada di sampingnya dengan ekspresi datar. Aku tidak tahu. Zhuang Xiaoqiao tersenyum pahit, meskipun dia tahu Ye Feng sangat kuat, dia tidak tahu kalau dia sekuat ini. Faktanya, Ye Feng tiba-tiba memiliki dorongan untuk menguji kendalinya atas kekuatannya. Hasil percobaannya membuatnya sangat puas. Akan tetapi, ini bukanlah alam tertinggi. Menurut gurunya, Liu Wenyuan, seorang Grandmaster dapat memegang ujung tombak dengan satu tangan dan menggunakan ujung tombak tersebut untuk menulis aksara kecil biasa dengan tinta. Goresan-goresannya pun rapi dan teratur. Dia bahkan tidak berani membayangkan alam itu. Hanya dengan mengendalikan kekuatannya hingga ke puncak kesempurnaan dia dapat melakukannya. Dia menyingkirkan pikiran-pikiran itu, mengambil beliung, dan berjalan menuju penambang terdepan. Kau, apa yang kau lakukan? Pria itu menopang dirinya dengan tangannya di tanah dan terus bergerak mundur. Siapa yang mengirimmu? Ye Feng tahu pasti ada seseorang di balik orang-orang ini. Bos kami. Melihat bahwa dia tidak berniat bertarung, pria itu sedikit tenang. Siapa nama bosmu? Ye Feng terus bertanya. Liu Jinsui. Aku sarankan kau segera pergi. Kalau kau menunggu bos kami datang, kau tidak akan bersenang-senang. Ketika lelaki itu menyebut bosnya, dia tampak mulai percaya diri dan mulai berteriak. Liu Jinsui. Apa kau sesombong itu? Ye Feng langsung menunjukkan rasa jijiknya. Nak, kau tidak tahu betapa hebatnya kakak Sui. Jika kau jatuh ke tangan kakak Sui, pria itu akan dikubur hidup-hidup, dan wanita itu akan dibunuh terlebih dahulu. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, beliung di tangan Ye Feng tiba-tiba terjatuh. Ujung tajam pisau itu secara tidak sengaja menghantam paha pria itu. Pria itu menjerit keras yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Iya, maaf. Tanganku gemetar. Ye Feng tersenyum meminta maaf, sebelum mengeluarkan beliungnya. Ah! Beliung itu ditarik keluar, dan darah langsung menyembur keluar dari paha pria itu. Rasa sakit itu membuatnya memutar bola matanya. Semua orang yang hadir terkejut dengan metode Ye Feng. Tidak seorang pun akan percaya bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Semakin acuh tak acuh dia terlihat, semakin merindinglah bulu kuduk orang yang melihatnya. Ye Feng tidak peduli dengan pikiran mereka. Ia memegang beliung di tangannya dan tersenyum pada pria itu. Telepon bosmu dan suruh dia datang ke sini dalam 5 menit. Kalau tidak, aku akan mengambil mayat kalian. Meski dia mengatakannya sambil tersenyum, di mata lelaki itu, dia lebih menakutkan daripada hantu jahat. Pria itu tidak berani lalai dan buru-buru mengeluarkan telepon genggamnya untuk menelepon. Hei, kakak Sui, ini Ergo. Kita baru saja dipukuli. Ye Feng,
ayo kita tinggalkan tempat ini. Zhuang Xiaoqiao segera berjalan ke sisi Ye Feng dan menatapnya dengan cemas. Dia telah mendengar banyak cerita tentang tambang batu bara kecil dan tahu bahwa orang-orang di sini sangat kejam. Lagi pula, ini wilayah mereka. Kalau mereka terus membuat masalah, sesuatu yang besar bisa saja terjadi. Jangan khawatir, aku tidak akan bertarung dalam pertarungan yang tidak aku yakini. Ye Feng berbalik dan mengedipkan mata padanya. Wajah Zhuang Xiaoqiao memerah dan dia meninju dadanya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Siapa yang bilang ingin menjadi wanitaku tadi malam? Ye Feng tidak peduli di mana mereka berada, ia mulai menggoda Zhuang Xiaoqiao seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Semua orang menatapnya dengan kaget. Jika kita kesampingkan hal lainnya, tidak semua orang dapat memiliki mentalitas seperti ini. Lan Xingyue sedikit mengernyit. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak tahan dengan perilaku sembrono Ye Feng. Sebagai bos besar Origin Mining, bukankah seharusnya dia lebih serius? Bagaimana dia bisa berkelahi dengan seorang wanita di depan umum? Suasana santai ini tidak berlangsung lama sebelum suara mesin mobil memecahnya. Dari kejauhan, ia melihat sebuah truk besar dan usang melaju ke arah mereka. Truk itu dulunya adalah truk pengangkut batu bara. Kendaraan itu berwarna gelap karena batu bara. Setidaknya ada 50 orang di dalam truk itu. Orang-orang ini semuanya tertutupi batu bara dan membawa segala jenis peralatan logam di tangan mereka. Sial, itu kelompok utama. Ye Feng terkejut melihat penampilan orang-orang itu, mereka tampak seperti polisi militer. Gagak. Truk itu berhenti tidak jauh dari sana. Pintu terbuka dan seorang pria botak melompat keluar dari truk. Ia berteriak kepada orang-orang di belakangnya, keluar dari truk. Brengsek, beraninya kau membuat masalah di wilayahku. Kau mencari mati. Sekelompok orang di dalam truk melompat keluar dari kendaraan. Pria itu berbalik dan mengeluarkan benda berbentuk tabung dari kereta. Lan Xingyue, Zhuang Xiaoqiao, dan anggota tim eksplorasi lainnya terkejut saat melihat apa yang dikeluarkannya. Itu adalah senapan berburu. Ye Feng, ayo cepat pergi. Lan Xingyue juga cemas saat ini. Ia tak menyangka Liu Jinsui begitu gila sampai membawa pistol. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, mereka mungkin benar-benar mati. Ye Feng menyipitkan mata, menatap pria arogan itu, lalu berbalik dan memerintahkan anggota tim eksplorasi. Kalian bawa Kapten Lan dan Nona Zhuang ke tempat aman. Bab 1434 bukankah kalian semua pernah masuk TK? Kamu Feng. Lan Xingyue dan Zhuang Xiaoqiao berteriak bersamaan. Dilihat dari kata-kata orang ini, dia benar-benar ingin melawan para penjahat ini sampai akhir. Apakah kamu tuli? Ye Feng melihat bahwa anggota tim eksplorasi masih ragu-ragu, dan suaranya menjadi lebih tegas. Selama 2 hari terakhir, dia selalu ramah dan mudah didekati. Agak menakutkan sekarang karena dia tiba-tiba menunjukkan kekuatannya. Anggota tim eksplorasi tidak berani ragu dan buru-buru menyeret Lan Xingyue dan Zhuang Xiaoqiao pergi. Meskipun kedua wanita itu terus melawan, mereka tidak dapat melawan sama sekali terhadap para pria. Mereka segera mundur ke kejauhan dan mengamati situasi dari jauh. Kak Lan, haruskah kita panggil polisi? Zhuang Xiaoqiao sudah linglung. Ia berbalik dan menatap Lan Xingyue. Lan Xingyue sudah kembali tenang. Ia menggelengkan kepala. Orang-orang ini pasti berani bersikap begitu sombong. Lagi pula, tempat ini jauh dari kota. Tidak ada waktu sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa diam saja, kan? Zhuang Xiaoqiao panik. Lan Xingyue mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, ia segera memerintahkan semua orang, masuk ke mobil. Jika situasinya mendesak, kalian bisa masuk dan menyelamatkan Tuan Ye. Mata Zhuang Xiaoqiao berbinar. Ini mungkin bukan ide yang buruk. Dia segera masuk ke Hummer milik Ye Feng. Begitu dia menyadari situasi sudah tidak terkendali, dia langsung menyalakan mobil dan menabrakkannya. Pada saat ini, Liu Jinsui dan yang lainnya telah tiba, mereka mengepung Ye Feng di tengah. Saudara Sui, kau harus membalaskan dendamku. Pria yang terluka oleh beliung Ye Feng segera berteriak kepada Liu Jinsui. Liu Jinsui memandangi helm-helm yang rusak dan anak buahnya yang tergeletak di tanah. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, sampah. Lalu ia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng. Lumayan, beraninya kau membuat masalah di wilayah Paman Suimu, apa kau bosan hidup? Salah satu gigi depannya bertahtakan emas. Ketika ia membuka mulutnya, tampak berkilauan di bawah pantulan sinar matahari. Tak heran beberapa penambang memanggilnya, Liu Jinya, gigi emas secara pribadi. Ternyata, itu hanya kiasan. Kamu Liu Jinsui. Ye Feng menatapnya dengan tenang. Apakah Liu Jinsui nama yang bisa kau gunakan? Panggil dia kakek Sui.
Tanpa menunggu jawaban Liu Jinsui, seorang antek di sampingnya membentak Ye Feng dengan keras. Sebelum dia sempat menyelesaikannya, Ye Feng tiba-tiba menendangnya. Liu Jinsui langsung murka. Ia mengangkat senapan berburunya dan mengarahkannya ke kepala Ye Feng. Anak nakal, beraninya kau bersikap sombong di depanku. Dengan pistol yang diarahkan ke kepalanya, siapapun akan ketakutan. Namun, ekspresi Ye Feng masih sangat tenang, ia menatapnya sambil tersenyum. Saya sarankan kau menyimpan senjatamu karena sangat berbahaya. Haha, takut. Kalau takut, berlututlah dan bicaralah padaku. Liu Jinsui memasang senyum sinis di wajahnya. Kau salah paham. Maksudku, kau akan berada dalam bahaya. Karena aku benci kalau orang-orang menodongkan senjata padaku. Senyum Ye Feng sangat alami, ia tampak tidak berpura-pura. Hahaha, aku suka menodongkan pistol ke orang lain. Apa kau membencinya? Bagaimana menurutmu? Wajah Liu Jinsui menunjukkan ekspresi galak saat ia membentak. Sudah kubilang berlutut. Apa kau tuli? Aku hitung sampai 3. Kalau kau masih tidak berlutut, kuhantam kepalamu. Ye Feng mendesah tak berdaya. Ini lagi. Bukankah kalian semua pernah TK? Kalian cuma bisa hitung sampai 3. Nggak bisa hitung sampai 4. 1. Liu Jinsui tidak membuang waktu dan mulai menghitung. Ye Feng masih tersenyum, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. 2. Liu Jinsui meninggikan suaranya kali ini seolah-olah dia ingin menggunakan metode ini untuk membuat pihak lain menyerah. Namun Ye Feng masih memegang beliung itu, wajahnya tersenyum, dan dia tidak tergerak. Liu Jinsui tidak tahan lagi. Dengan suara gemuruh 3 kali, dia menarik pelatuk dengan jari telunjuknya. Ledakan. Terdengar suara tembakan. Semua orang di tempat kejadian tanpa sadar menutupi kepala mereka dan berjongkok. Tidak seorang pun menduga Liu Jinsui benar-benar berani menembak. Setelah beberapa saat, beberapa orang pemberani perlahan mendongak. Namun, adegan headshot yang mereka bayangkan tidak terjadi. Ye Feng meletakkan satu tangan di laras senapan. Laras senapan terangkat 45 derajat, dan asap hitam mengepul dari moncongnya. Jelas, saat Liu Jinsui menarik pelatuknya, Ye Feng tiba-tiba menyerang. Semua orang menatap Ye Feng dengan kaget. Bukankah pemuda ini terlalu berani? Kalau saja dia sedikit lebih lambat tadi, kepalanya mungkin sudah meledak. Pada saat yang sama, Zhuang Xiaoqiao, Lan Xingyue, dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Saat suara tembakan terdengar, mereka semua ketakutan. Terutama Zhuang Xiaoqiao. Saat itu, pikirannya kosong melompong. Jantungnya serasa diremas. Sakitnya sampai hampir mati lemas. Untungnya itu hanya alarm palsu. Tetapi meski begitu, dia masih sangat takut hingga tangan dan kakinya mati rasa, dan dia tidak dapat pulih dalam waktu lama. Lan Xingyue dan anggota tim eksplorasi juga menatap Ye Feng dengan kaget. Tuan Ye terlalu tangguh. Dia tidak menyerah bahkan ketika pistol diarahkan ke kepalanya. Kalau aku pasti sudah mengompol. Saya khawatir saya pingsan karena ketakutan. Tuan Ye terlalu tampan. Karena mereka semua adalah penonton, meskipun mereka terkejut, mereka tidak merasakan hal yang sedalam itu. Namun, Liu Jinsui merasakan ketakutan yang mendalam. Di satu sisi, mereka terkejut dengan keberanian Ye Feng, di sisi lain, mereka terkejut dengan kekuatannya yang mengerikan. Dia sangat yakin bahwa saat dia menarik pelatuknya, ekspresi pihak lain tidak berubah sama sekali. Akan tetapi, saat dia menarik pelatuk, pihak lain mengangkat moncongnya beberapa inci dengan kecepatan kilat, menyebabkan tembakannya meleset. Metode semacam ini sungguh aneh. Dia membuka mulutnya dengan susah payah, ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Ye Feng sudah meraih pistolnya dan mencibir. Kau benar-benar berani menembak. Bagus, bagus sekali. Niat membunuh Ye Feng telah sepenuhnya bangkit. Jika dia tidak bereaksi cepat, dia akan tertembak di kepala. Liu Jinsui ini berani membunuh orang dengan begitu berani. Jelas ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Orang seperti ini pantas mati. Ketakutan Liu Jinsui sirna dan dia pun kembali tenang. Senapan ini adalah jenis yang paling primitif. Setiap kali ditembakkan, senapan itu harus diisi ulang. Oleh karena itu, dia tidak khawatir Ye Feng akan menggunakan senjatanya untuk menghadapinya, bagaimana mungkin dia bisa menandingi mereka semua. Memikirkan hal itu, ia mencibir. Kau beruntung. Asal kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, aku bisa melepaskanmu. Ye Feng tak dapat menahan tawa, dia hanya berkata, bodoh, lalu dia meraih laras senapan dan menghancurkannya seperti palu godam. Ledakan. Pangkal pistol itu menghantam kepala Liu Jinsui dengan keras, dan darah pun langsung mengalir keluar. Liu Jinsui menjerit mengerikan dan mundur sambil memeluk kepalanya yang berdarah. Lalu, ia meraung kaget sekaligus marah, bunuh dia.
Pergi. Para penambang di belakangnya, yang telah menunggu lama, mengambil peralatan mereka dan bergegas maju. Bab 1435 Sepupumu bukan apa-apa bagiku. Lebih dari 50 orang menyerbu dengan niat membunuh. Adegan ini masih sangat mengejutkan. Kalau orangnya agak malu-malu, bisa-bisa kakinya langsung lemas begitu saja karena takut. Namun Ye Feng tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, ia menampakkan ekspresi gembira. Jika Feng Jianwu ada di sini, dia mungkin akan lebih bersemangat lagi, bukan? Tanpa basa-basi lagi, dia menyerbu kerumunan. Dia mengangkat kakinya dan menendang dada pria di depannya yang sedang memegang sekop. Dor, retak. Dada lelaki itu tampak cekung, dan ia terpental mundur, menabrak beberapa temannya. Ye Feng tidak berhenti, dia terus menyerang yang berikutnya. Tembakan Liu Jinsui barusan benar-benar membuatnya marah, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap gerakannya adalah gerakan mematikan. Serangkaian jeritan menyedihkan terdengar saat para penambang yang dibawa Liu Jinsui jatuh ke tanah satu demi satu. Semua orang pernah patah lengan atau kaki. Orang yang paling beruntung setidaknya pernah mengalami beberapa tulang rusuk patah. Liu Jinsui berdiri tak jauh dari situ. Semakin ia memandang, semakin ia terkejut. Ye Feng saat ini bagaikan dewa kematian, meski ia tidak bersenjata, kerusakan yang ditimbulkannya tidak lebih lemah dari pedang atau kapak. Dalam waktu kurang dari 2 menit, lebih dari separuh dari 50 orang yang dibawanya telah tertangani. Separuh sisanya sudah ketakutan setengah mati. Mereka tak berani lagi menyerang, malah mulai menutupi kepala dan lari terbirit-birit seperti tikus. Liu Jinsui diam-diam merasa ada yang tidak beres. Ia buru-buru berbalik dan bergegas menuju truk yang dikendarainya. Begitu dia duduk di kursi pengemudi, sebelum dia bisa menyalakan mobil, sebuah beliung tiba-tiba terbang di atasnya. Puff! Ujung beliung itu langsung tertancap di kaca depan. Beliung itu hanya berjarak kurang dari 1 pukulan dari kepalanya. Liu Jinsui benar-benar lumpuh karena ketakutan. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk menyalakan truk. Saat itu, pintu truk tiba-tiba terbuka. Sebuah tangan terulur masuk, mencengkeram kerahnya, dan menariknya keluar dari kendaraan. Liu Jinsui bagaikan genangan lumpur saat menatap wajah tampan itu dengan ngeri. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Pada saat ini, Zhuang Xiaoqiao, Lan Xingyue, dan yang lainnya sudah bergegas kembali. Melihat para penambang yang meratap di tanah, Zhuang Xiaoqiao masih baik-baik saja, lagi pula, dia telah melihat banyak hal bersama Ye Feng. Namun, Lan Xingyue dan yang lainnya berbeda. Meskipun mereka telah menyaksikan adegan menegangkan Ye Feng membunuh babi hutan kemarin, mereka tetap terkejut. Akan tetapi, saat itu hanya ada seekor babi hutan, jadi pemandangannya tidak begitu mengejutkan. Namun saat ini, Ye Feng menghadapi lebih dari 50 penambang dengan senjata tajam. Dan dia sendirian. Dia benar-benar mampu mengalahkan orang-orang tersebut dan membuat mereka melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Kekuatan bela diri abnormal semacam ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Apakah benar-benar ada ahli bela diri sekuat itu di dunia ini? Mereka semua menatap Ye Feng dengan tatapan yang rumit. Meskipun ia telah melalui pertempuran hebat, pakaian dan rambutnya tidak berantakan sedikitpun. Seolah-olah dia baru saja memecahkan masalah kecil. Pada saat ini, kekaguman tim eksplorasi terhadap Ye Feng telah mencapai puncaknya. Pria ini terlalu kuat. Teruslah bersikap sombong. Ye Feng menatap Liu Jinsui sambil tersenyum mengejek. Liu Jinsui berhasil memiliki tambang batu bara pribadi kecil di Jiangzuo, tempat berkumpulnya berbagai macam orang. Ia jelas tidak sebanding dengan para hooligan biasa. Setelah kepanikan awal, dia dengan cepat tenang kembali. Ia melirik Zhuang Xiaoqiao dan yang lainnya, lalu melirik bawahannya yang berguling-guling di tanah, sebelum kembali menatap Ye Feng. Kuakui kau memang kuat, kau pantas bicara setara denganku. Bagaimana kalau begini, kita masing-masing mundur selangkah. Ye Feng perlahan melepaskan pakaiannya dan menatapnya dengan penuh minat. Bagaimana kita mundur selangkah? Liu Jinsui menunjuk ke samping. Kudengar kau menemukan tambang emas di sini. Bagaimana kalau begini, kita kembangkan bersama dan bagi hasilnya 20-80. Senyum di wajah Ye Feng semakin lebar. Pembagian 20-80. Siapa yang 20 dan siapa yang 80? Liu Jinsui merasa pertanyaannya sangat lucu. Tentu saja, saya ambil 80%. Saya akan bertanggung jawab atas penambangan emas dan hubungan antara tingkat atas dan bawah. Kalian cuma survei sebentar dan dapat 20%. Bukankah itu sudah cukup murah hati? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Tidak. Liu Jinsui mengerutkan kening, tetapi setelah mempertimbangkan situasi saat ini, ia hanya bisa mengalah lagi. Kalau begitu 30-70, kamu ambil 30%, kan? Tidak. Ye Feng terus melontarkan kata-kata.
40-60. Tidak. Jangan bilang kau mau bagi hasil 50-50. Kau terlalu serakah. Kau mau ambil 50% tanpa melakukan apapun. Liu Jinsui langsung mengeluh tidak puas. Ye Feng tak mau repot-repot bicara omong kosong dengannya. Kita menemukan tambang emas ini, kau pikir kau siapa? Apa kau pantas mendapat bagian? Baru pada saat itulah Liu Jinsui menyadari bahwa pihak lain tidak puas dengan rasio saham, tetapi ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Bro, itu tidak benar. Ini wilayahku. Kau menemukan tambang emas di wilayahku, dan kau ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri. Bukankah itu terlalu berlebihan? Dia takut dengan kekuatan Ye Feng, dia tidak berani bersikap terlalu keras, tetapi dia tetap mengungkapkan ketidakpuasannya. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Wilayahmu. Tempat ini masih agak jauh dari tambang batu baramu. Bagaimana bisa ini menjadi wilayahmu? Liu Jinsui tersenyum bangga. Kalian mungkin tidak tahu, tapi sepupu saya berteman baik dengan beberapa orang yang bertanggung jawab atas pertambangan lokal. Kalau saya bilang ini wilayah saya, ya memang itu wilayah saya. Sebaiknya kau setuju dengan rencana distribusiku. Kalau tidak, kau bisa lupa soal mendapatkan 10%. Sepupumu. Siapa dia? Ye Feng penasaran ketika mendengarnya berbicara begitu arogan. Zhang Yaonan. Orang-orang memanggilnya Tuan Muda Nan. Pernahkah kau mendengar tentangnya? Liu Jinsui segera menyebutkan nama sepupunya. Ye Feng merasa nama ini sangat familiar, jadi dia menoleh ke Zhuang Xiaoqiao. Nama ini, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Zhuang Xiaoqiao mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kita memang sangat akrab. Kita bertemu di Shengxi Luxury Mansion 2 hari yang lalu. Ye Feng akhirnya ingat, Zhang Yaonan ini, bukankah dia yang dengan paksa menduduki rumah Zhuang Xiaoqiao di Shengxi Luxury Mansion 2 hari yang lalu dan dipukuli olehnya lewat telepon. Zhang Yaonan sepupumu. Ia menatap Liu Jinsui dengan senyum aneh. Ia tak bisa menahan diri untuk mendesah betapa kecilnya dunia ini. Kau pernah dengar nama sepupuku? Pasti mudah. Aku yakin kau tahu kekuatan sepupuku. Sebaiknya kau berhenti dulu selagi kau unggul. Ketika Liu Jinsui mendengar bahwa Ye Feng mengenal Zhang Yaonan, ia menghela napas lega. Namun sedetik kemudian, dia tidak bisa tertawa lagi. Ye Feng mencibir. Maaf, sepupumu bukan siapa-siapa bagiku. Aku tidak mau pergi terlalu jauh. Bawa orang-orangmu dan segera pergi. Kalau kau terus mencari kematian, jangan salahkan aku. Wajah Liu Jinsui memucat. Ia langsung mengancam. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Apa kau pikir aku tidak akan menelepon sepupuku sekarang? Silakan. Ye Feng mengangkat tangannya, senyumnya semakin aneh. Baiklah, tunggu saja, ancam Liu Jinsui, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor sepupunya, Zhang Yaonan. Bab 1436 maaf, terlambat. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. Halo, suara Zhang Yaonan terdengar dari mikrofon, namun terdengar lelah dan tertekan. Sepupu, ini aku. Ada yang perlu kubantu. Liu Jinsui tidak mendengar nada bicara Zhang Yaonan dan langsung ke intinya. Apa itu? Sekelompok orang datang ke tambang batu bara saya tadi. Liu Jinsui menjelaskan seluk-beluk masalah ini, lalu menambahkan, bukankah Anda sangat mengenal pemimpin yang bertanggung jawab atas tambang ini? Bisakah Anda membantu saya memikirkan caranya? Sebaiknya kau selesaikan urusanmu sendiri. Aku tidak bisa membantumu sekarang. Nada bicara Zhang Yaonan sama sekali tidak berubah setelah mendengar apa yang dikatakan. Ia seperti mesin tanpa emosi. Liu Jinsui langsung cemas. Saya tidak bisa bicara dengan pemimpin. Sepupu, kamu harus menangani masalah ini. Jangan khawatir. Asal aku mendapatkan hak penambangan tambang emas ini, aku akan memberimu 50% keuntungannya. Dia tahu sepupunya itu orang yang haus uang. Dia pasti tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkannya. Asal dia setuju mengambil 50% keuntungan, pihak lain pasti mengangguk dan setuju. Namun, dia jelas salah perhitungan kali ini. Nada bicara Zhang Yaonan masih datar. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Aku seperti tikus di jalanan sekarang. Orang-orang itu tak sabar ingin menghindariku. Mustahil bagi mereka untuk menjawab teleponku. Liu Jinsui tercengang. Sepupu, apa yang terjadi? Zhang Yaonan menghela napas panjang dan segera menceritakan apa yang terjadi hari itu. Setelah Liu Jinsui mendengar ini, ia sangat terkejut hingga terdiam lama. Latar belakang wanita itu ternyata begitu kuat. Satu panggilan telepon dan semua bisnis dan koneksi sepupu hilang. Suara Zhang Yaonan dipenuhi kepahitan yang tak berujung. Jinsui, sepupu akan memberimu nasihat. Jangan meremehkan siapapun, karena kau tak akan pernah tahu betapa hebatnya latar belakang mereka. Kalau kamu perlu mundur selangkah, mundurlah.
Jangan ikut campur. Liu Jinsui melirik Ye Feng dan yang lainnya, lalu tersenyum acuh tak acuh. Sepupu, jangan khawatir, bagaimana kita bisa bertemu orang dengan latar belakang sekuat itu? Itu cuma tim eksplorasi kecil. Aku rasa mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ketika Ye Feng mendengar kata-katanya, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Jika kau mencari kebaikan, kau akan mendapatkan kebaikan. Jika kau mencari palu, kau akan mendapatkan palu. Karena pihak lain telah mengatakannya, bukankah dia akan sangat kecewa jika dia tidak melakukan sesuatu? Dia segera mengeluarkan teleponnya. Ye Feng segera menelepon wakil ketua tim keselamatan, Guo Jiliang. Halo, Ye kecil, ada apa? Telepon itu hanya berdering sekali sebelum diangkat oleh Guo Jiliang, dan nadanya sangat ramah. Ketua tim Guo, saya perlu menutup tambang batu bara kecil. Ye Feng tidak bertele-tele, dia langsung ke intinya. Baiklah, beritahu saya nama tambang batu bara ini. Saya akan menelepon pengawasnya. Guo Jiliang tidak menanyakan alasannya dan langsung menanyakan nama tambang batu bara itu. Ye Feng memberitahunya nama tambang batu bara lalu menutup telepon. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 detik. Liu Jinsui menyaksikan seluruh proses panggilan telepon Ye Feng, tetapi dia masih memiliki senyum menghina di wajahnya. Pada saat ini, suara sepupunya, Zhang Yaonan, tiba-tiba terdengar dari telepon. Jinsui, siapa yang menelepon? Suaranya tak bernyawa hari ini, dan ini adalah pertama kalinya ada fluktuasi dalam suaranya. Liu Jinsui tersenyum acuh tak acuh. Dialah yang kuceritakan tadi. Dialah yang melukai lebih dari 50 bawahanku. Orang itu memang terampil, tapi dia terlalu arogan. Aku tidak tahu siapa yang dia hubungi, katanya dia ingin menutup tambang batu baraku. Suara ini terdengar agak familiar, seperti apa rupanya? Zhang Yaonan melanjutkan bertanya. Dia cukup tinggi, sekitar 1,8 meter. Dia cukup tampan dan lembut. Liu Jinsui menjelaskan penampilan Ye Feng secara singkat. Setelah Zhang Yaonan mendengar penjelasannya, suaranya tiba-tiba bergetar. Apakah ada wanita di sampingnya? Ada dua wanita di sampingnya. Yang mana yang kau maksud? Meskipun Liu Jinsui bodoh, dia tahu suara sepupunya agak aneh. Seorang wanita yang sangat cantik. Keduanya cantik. Rambutnya panjang dengan beberapa ikal bergelombang. Matanya besar, dan ada tahi lalat di bawah sudut matanya. Melalui deskripsi sepupunya, Liu Jinsui dengan cepat mengunci perhatian pada Zhuang Xiaoqiao. Hampir semua karakteristiknya cocok. Jantungnya berdebar kencang karena dia mendapat firasat buruk. Ya, sepupu. Bagaimana kamu tahu? Liu Jinsui, kau akan mati kali ini. Nada bicara Zhang Yaonan sangat menyeramkan, membuat orang-orang bergidik. Liu Jinsui menggigil. Sepupu, jangan menakutiku. Apa yang terjadi? Kedua orang ini adalah orang-orang yang telah aku sakiti 2 hari lalu. Jika kamu tidak ingin berakhir sepertiku, mintalah maaf kepada mereka dan segera mohon belas kasihan. Bayar dendanya, terima hukumannya, buat mereka memaafkanmu, atau... Liu Jinsui tak kuasa lagi mendengarkan kata-kata Zhang Yaonan. Pikirannya bergemuruh. Dia hanya ingat satu kalimat. Keduanya adalah dua orang yang kusakiti hari itu. Bahkan sepupunya, yang begitu berkuasa, dikalahkan oleh panggilan telepon. Di mata orang lain, pemain kecil seperti dia hanyalah sepotong kue. Memikirkan hal ini, lututnya langsung lemas dan ia berlutut di tanah dengan suara plop. Maaf, Kak, aku salah, tolong maafkan aku. Sikapnya berubah terlalu cepat. Sebelumnya, dia masih memandang rendah Ye Feng, tapi sekarang, dia berlutut di tanah. Lan Xingyue dan yang lainnya bingung. Ye Feng mengangkat bahu tak berdaya. Maaf, sudah terlambat. Tambang batu bara Anda akan segera ditutup untuk penyelidikan. Tentu saja, jika tidak ada masalah dengan penyelidikan, Anda akan diizinkan untuk terus beroperasi. Namun, jika ada risiko keselamatan yang besar dan masalah lainnya, sulit untuk memastikannya. Liu Jinsui begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tambang batu bara kecilnya bahkan tidak bisa dikatakan memiliki masalah. Itu adalah masalah besar. Demi menghemat uang, semua fasilitas keselamatan tidak memenuhi standar. Sebelumnya, ketika orang meninggal dalam kecelakaan keselamatan di tambang, mereka menghabiskan uang untuk menyelesaikannya secara pribadi. Jika petinggi benar-benar ingin menyelidiki, tambang batu baranya pasti akan ditutup. Kakak. Tidak, kakek, tolong ampuni nyawaku. Aku mohon kakek melepaskanku. Aku akan memberikan semua uangku. Tolong bermurah hati. Liu Jinsui tidak lagi peduli dengan wajahnya dan mulai bersujud dengan putus asa. Bang bang bang. Setelah beberapa pukulan beruntun, dahinya berdarah-darah. Kau sendiri yang menanggung akibatnya. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya.
Kau harus menanggung akibatnya. Ye Feng tidak punya belas kasihan pada orang-orang seperti itu. Liu Jinsui hendak berkata lebih banyak ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Dengan gemetar, ia mengangkat telepon. Begitu ia menempelkannya ke telinga, ia mendengar suara berwibawa dari ujung sana. Apakah Anda bos tambang batu bara Gunung Mang, Liu Jinsui? Bab 1437 sebenarnya, aku mencari harta karun. Gigi Liu Jinsui bergemeletuk tanpa henti, tetapi ia tetap menjawab dengan suara gemetar. Ya, ini aku. Kami dari Departemen Pertambangan. Kami telah menerima pemberitahuan dari atasan bahwa kami akan menyelidiki tambang batu bara Gunung Mang. Tim kami akan segera tiba. Mohon bekerja sama dalam penyelidikan ini. Liu Jinsui tidak selesai mendengarkan. Seluruh tubuhnya lemas di tanah, dan matanya menatap kosong ke depan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Lan Xingyue dan anggota tim eksplorasi menatap Ye Feng dengan kaget. Mereka semua terlibat dalam pekerjaan eksplorasi dan tahu betul seberapa dalam latar belakang para bos batu bara ini. Namun Ye Feng hanya menelepon dan menutup tambang batu bara sebesar itu. Tampaknya kekuatan bos baru mereka sungguh mengerikan. Zhuang Xiaoqiao sama terkejutnya. Dia tahu bahwa Ye Feng baru saja tiba di Jiangzuo, dia mungkin tidak memiliki koneksi apapun di sini. Oleh karena itu, dia masih bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan koneksi keluarganya untuk membantunya. Dia tidak menyangka dia akan menyelesaikan semuanya hanya dengan satu panggilan telepon. Hal ini membuatnya penasaran. Ia perlahan berjalan ke sisinya. Siapa yang kau telepon tadi? Ye Feng menatapnya tajam. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak diungkapkan, kalau tidak, akan sangat berbahaya. Namun, Nona Zhuang tidak takut padanya. Malah, ia tampak meremehkan. Cek, siapa yang kau coba takuti? Apa yang belum pernah kulihat sebelumnya? Ada beberapa hal yang mungkin belum pernah kau lihat sebelumnya. Ye Feng tersenyum jahat sambil melirik ke bawah. Ye Feng, kamu hooligan. Zhuang Xiaoqiao bisa dibilang berpengalaman setelah sekian lama dipengaruhi olehnya. Melihat seringai di wajahnya, Zhuang Xiaoqiao tahu bahwa dia sedang berbicara kotor lagi. Ye Feng menatapnya polos. Aku sedang membicarakan tambang emas, kau mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang kau pikirkan? Zhuang Xiaoqiao tahu bahwa dia menyangkalnya, tetapi dia tidak dapat menemukan bukti apapun. Dia begitu marah hingga dia tidak bisa berbicara. Orang-orang dari Departemen Pertambangan segera tiba di tambang batu bara Gunung Mang. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa memang ada risiko keselamatan yang besar di tambang batu bara tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan lebih dari selusin kecelakaan tersembunyi di tambang batu bara. Pada akhirnya, tidak hanya tambang batu bara ditutup, Liu Jinsui juga dibawa pergi oleh staf kantor urusan umum untuk diselidiki. Jika masalahnya serius, ia bahkan mungkin menghadapi hukuman penjara. Adapun tim eksplorasi, mereka telah menyelesaikan pekerjaan eksplorasinya di lokasi eksplorasi kedua dan mulai melaju ke lokasi eksplorasi terakhir. Kali ini, Lan Xingyue memilih untuk duduk di mobil yang sama dengan Ye Feng. Sepanjang jalan, dia mencuri pandang padanya dari waktu ke waktu. Ye Feng tersenyum sambil memandangnya melalui kaca spion saat mengemudi. Kapten Lan, kenapa kau mengintipku? Lan Xingyue, yang duduk di kursi belakang, sedikit tersipu. Ia melirik Zhuang Xiaoqiao, yang duduk di kursi penumpang, dengan cepat. Tidak. Aku hanya penasaran. Penasaran tentang apa? Ye Feng menyalakan sebatang rokok dan meletakkan satu tangan di jendela mobil, tampak sangat santai. Aku penasaran kenapa orang seperti Tuan Ye mau berkeliaran dengan tim eksplorasi kita. Lan Xingyue menyuarakan keraguannya. Seseorang sepertiku. Orang macam apa aku ini? Ye Feng tidak menjawab langsung, malah mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Orang kaya dan berkuasa, jawab Lan Xingyue jujur. Itukah bayanganku di matamu? Aku sungguh sedih. Ye Feng tak menyembunyikan kekecewaan di wajahnya. Lan Xingyue semakin tersipu dan melirik ke arah Zhuang Xiaoqiao. Dia diam-diam menyalahkan pria ini karena menggoda wanita lain di depan pacarnya. Seperti yang diduga, wajah cantik Zhuang Xiaoqiao dipenuhi amarah saat dia melotot ke arah Ye Feng. Ye Feng segera menyingkirkan senyum di wajahnya dan menjawab dengan serius, sebenarnya, aku sedang mencari harta karun. Lan Xingyue terdiam. Dia merasa Ye Feng sedang menggodanya. Ye Feng melihat bahwa dia tidak mempercayainya, jadi dia hanya bisa mengubah kata-katanya. Baiklah. Sebenarnya, aku melakukannya agar bisa bersamamu agar aku bisa dekat denganmu. Kali ini, Lan Xingyue mempercayainya. Dia langsung merasa malu dan marah. Tuan Ye, itu mustahil di antara kita. Kali ini giliran Ye Feng yang terdiam, dia tidak percaya saat dia berkata jujur, tapi dia percaya saat dia hanya omong kosong. Kenapa tidak? Dia masih merasa bosan dan ingin menggodanya.
Kamu sudah punya pacar? Lan Xingyue menjawab dengan serius dan wajah datar. Maksudmu dia? Ye Feng menunjuk Zhuang Xiaoqiao. Tatapan Zhuang Xiaoqiao seolah bisa membunuhnya, tapi ia tetap nekat. Aku hanya mempermainkannya, aku serius denganmu. Kenapa kau tidak mempertimbangkannya? Bagaimana bisa kau begitu tidak bertanggung jawab dalam hal hubungan? Wajah Lan Xingyue sudah dipenuhi amarah. Apakah ini tidak bertanggung jawab? Tidak apa-apa. Siapa yang memintaku menjadi kaya dan berkuasa? Jika kalian berdua tidak tahan berpisah denganku, kita bisa bermain bersama. Pergilah ke neraka. Zhuang Xiaoqiao dan Lan Xingyue tidak dapat menahannya lagi dan mulai menghancurkannya bersama-sama. Homer mulai bergerak dalam bentuk es. Untungnya, keterampilan mengemudi Ye Feng luar biasa, ia tidak mengendarai mobilnya ke dalam parit. Setelah kedua wanita itu melampiaskan kemarahannya, mereka duduk kembali dengan marah. Ye Feng terus mengemudi. Pada saat yang sama, dia melirik ke kaca spion dan melihat ada mobil yang mengikuti mereka dari jarak sekitar 30 meter. Faktanya, saat mereka meninggalkan lokasi eksplorasi kedua, dia sudah menyadari keberadaan mobil ini. Pada awalnya, hal itu tidak menarik perhatiannya. Namun, setelah melewati beberapa percabangan jalan, mobil itu masih mengikutinya dari belakang. Hal ini menarik perhatiannya. Namun, dia tidak bersuara dan terus mengikuti tim eksplorasi. Saat ia semakin dekat ke tujuannya, ia tiba-tiba merasa bahwa pemandangan di luar jendela terasa familiar. Ini, bukankah itu jalan menuju tanah yang dibelinya? Semakin jauh mereka berkendara, semakin akrab pemandangannya. Ketika mobil tim eksplorasi akhirnya berhenti di suatu tempat, dia langsung tercengang. Karena tempat mereka berhenti adalah sebidang tanah yang dibelinya dari Donghuang Real Estate. Saat ini, penduduk yang tidak terkendali di lahan tersebut sudah pindah, hanya meninggalkan pecahan batu bata dan genteng. Ini, apakah ini situs eksplorasi ketiga yang kamu sebutkan? Ye Feng menatap Lan Xingyue dengan kaget. Ya, ada masalah, tanya Lan Xingyue. Ye Feng terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lan Xingyue tidak keberatan. Ia membuka pintu dan keluar dari mobil untuk mengatur anggota tim menyiapkan peralatan. Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao juga keluar dari mobil. Bagaimana, Tuan Ye? Bisakah Anda menggunakan teknik rahasia Feng Shui Anda untuk memeriksanya lagi? Apakah ada ranjau di sini? Tanya Lan Xingyue setengah bercanda. Tentu. Ye Feng tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ke tengah ruangan. Dia pertama-tama membuat beberapa gerakan, casting, membuat semua orang tertawa. Kemudian, dia menyalakan sistem pemindaian dan mulai menjelajahi bawah tanah. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Bab 1438 Aku menemukan harta karun rahasia Raja Siang. Bukannya ada urat mineral di bawah tanah. Faktanya, tidak ada urat mineral di bawah ruang ini. Tapi ada, harta rahasia Siang King. Dia menatap kosong pada hasil deteksi sistem dan tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Harta karun rahasia Siang King, itu harta karun rahasia Siang King. Sudah lebih dari setahun sejak dia mendapatkan pecahan pertama peta harta karun Raja Siang. Selama periode ini, dia sangat ingin tahu tentang harta karun rahasia ini dan telah berpikir untuk menemukannya sesegera mungkin. Dia tidak pernah menyangka bahwa harta karun rahasia ini benar-benar ada di tanah yang telah dibelinya. Ini pasti takdir yang sedang mempermainkannya. 2 hari lalu, dia datang ke sini sekali. Namun, dia tidak menyangka akan ada harta karun rahasia di bawah sebidang tanah ini, jadi dia tidak mengaktifkan sistem pemindaian saat itu. Siapakah yang mengira bahwa dia akan menemukannya di wilayahnya setelah berputar-putar dalam lingkaran besar untuk menemukan harta karun rahasia? Ia begitu gembira hingga tak bisa mengendalikan diri. Ia mengepalkan tinjunya dan meraung 2 kali. Lan Xingyue, Zhuang Xiaoqiao, dan yang lainnya, yang berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan linglung. Apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu. Apakah dia pernah menderita penyakit seperti epilepsi sebelumnya? Belum pernah mendengarnya. Mengapa kita tidak mengirimnya ke rumah sakit? Menurutku itu baik-baik saja. Zhuang Xiaoqiao, Lan Xingyue dan yang lainnya berdiskusi apakah mereka harus mengirim Ye Feng ke rumah sakit. Ye Feng akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, dia berjalan kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana, Tuan Ye? Apakah ada urat mineral di sini? Tanya Lan Xingyue sambil tersenyum. Tidak, tidak ada. Ye Feng segera menggelengkan kepalanya. Mustahil. Konon, seseorang pernah menemukan bongkahan emas di sini. Logikanya, seharusnya ada tambang emas di sana. Lan Xingyue langsung meragukan penilaiannya. Kalau aku bilang tidak, maksudku tidak, kata Ye Feng dengan nada tegas. Lan Xingyue melihat bahwa dia tidak sedang bercanda dan langsung mengerutkan kening. Kalau orang lain yang mengatakan hal itu, dia pasti tidak akan menganggapnya serius.
Tetapi Ye Feng telah secara akurat meramalkan hasil eksplorasi itu 2 kali, jadi dia harus menanggapi ini dengan serius. Ia mendongak menatap langit. Saat itu sudah sekitar pukul 5 sore. Langit mulai gelap dan mendung. Hujan bisa turun kapan saja. Hal ini membuatnya ragu apakah dia harus melanjutkan penjelajahannya hari ini. Baiklah, semuanya dengarkan aku. Operasi eksplorasi ini sudah selesai. Semuanya sudah bekerja keras. Saya sudah melihat penampilan kalian dalam 2 hari terakhir. Saya akan meminta Ketua Qin untuk memberi kalian libur beberapa hari. Semuanya, kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Ye Feng tidak peduli apa yang dipikirkan Lan Xingyue, dia langsung memberi perintah kepada semua orang. Semua anggota tim eksplorasi merasa gembira. Mereka telah mengalami terlalu banyak kesulitan dalam 2 hari terakhir. Mereka tidak sabar untuk menyelesaikan misi dan kembali beristirahat. Namun, mereka tidak terburu-buru untuk bergembira, melainkan menatap Lan Xingyue. Segala sesuatunya masih tergantung pada keinginan sang kapten. Kau melanggar perjanjian kita lagi. Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa semua tindakan harus di bawah kendaliku. Lan Xingyue menatap Ye Feng dengan sedih. Aku perintahkan kau sebagai bos sekarang. Misi eksplorasi sudah selesai. Ye Feng terlalu malas bicara omong kosong dengannya, ia langsung menggunakan otoritasnya sebagai bos untuk menekannya. Jika mereka diizinkan untuk menyelidiki, mereka mungkin benar-benar dapat menemukan harta rahasia Raja Siang. Pada saat itu, masalah tersebut kemungkinan besar akan terungkap. Lan Xingyue menatapnya, seolah-olah dia masih ingin bersikap keras padanya. Pada saat ini, hujan tiba-tiba turun dari langit, menghantam wajahnya dengan perasaan sejuk. Pada akhirnya, Zhuang Xiaoqiao lah yang maju untuk meredakan suasana. Saudari Lan, percayalah saja pada Ye Feng. Karena dia bilang tidak ada urat mineral di sini, maka seharusnya memang tidak ada. Ada. Coba pikirkan. Dia bos Origin Mining. Tak ada yang lebih ingin mendeteksi urat mineral daripada dia, kan? Ekspresi Lan Xingyue berubah lebih baik setelah mendengar penjelasannya. Seperti yang dikatakan Zhuang Xiaoqiao, sebagai bos Origin Mining, Ye Feng ingin menemukan urat mineral lebih dari siapapun. Karena dia sudah mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada urat mineral di sini, dia tidak boleh bercanda. Lagi pula, mereka telah melihat kemampuan ramalannya yang hebat. Baiklah, misi eksplorasi kita berakhir di sini. Semuanya, kemasi barang-barang kalian dan bersiap untuk kembali. Ia lalu berbalik dan melambaikan tangan kepada anggota timnya. Para anggota tim eksplorasi sangat gembira dan mulai mengemasi peralatan mereka. Kapten Lan, Xiaoqiao, dan aku masih ada urusan. Kita tidak akan pergi ke arah yang sama. Hati-hati di jalan. Ye Feng menunggu mereka selesai mengemasi peralatan mereka sebelum dia berjalan dan berkata kepada Lan Xingyue. Lan Xingyue melirik mereka berdua dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan berbalik untuk masuk ke mobil. Melihat mobil tim eksplorasi melaju pergi di tengah gerimis, Ye Feng lalu berkata pada Zhuang Xiaoqiao, masuk ke mobil. Ye Feng, apakah kamu menemukan sesuatu? Zhuang Xiaoqiao duduk di kursi penumpang dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kau bisa melihatnya. Ye Feng menyalakan mobil dan mulai mengemudi perlahan. Aku terlalu mengenalmu. Aku tahu kau pasti menemukan sesuatu saat melihatmu tadi. Zhuang Xiaoqiao mendongak dengan bangga, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Ye Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Benar, aku menemukan harta karun rahasia Raja Siang. Ekspresi Zhuang Xiaoqiao yang angkuh membeku di wajahnya. Ia tak percaya. Apa katamu? Harta karun rahasia Raja Siang. Apa kau bercanda? Dia tahu betul betapa sulitnya menemukan harta karun ini. Dapat dikatakan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bagaimana dia bisa menemukannya di tempat seperti itu? Aku sangat yakin itu adalah harta rahasia Raja Siang. Ye Feng sangat mempercayai penilaian sistem, nadanya sangat tegas. Zhuang Xiaoqiao menahan kegembiraan di hatinya dan menggenggam erat lengan pria itu. Apakah itu berarti kita bisa segera membuka ruang rahasia harta karun itu? Kita bisa berpetualang sebentar lagi, hehehe. Keren banget, keren banget. Ye Feng tampak sangat tenang saat ini, ia melirik kaca spion. Jangan terlalu senang dulu. Wajah Zhuang Xiaoqiao yang gembira membeku. Ada apa? Ye Feng menunjuk ke kaca spion. Saya khawatir kita harus menangani risiko ini dulu. Zhuang Xiaoqiao melihat ke kaca spion dan melihat sebuah mobil van membuntuti mereka. Apakah kita sedang diikuti? Ekspresinya berubah, dan dia menatap Ye Feng dengan gugup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepotong kue. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum, dia mengendarai mobilnya ke persimpangan jalan. Benar saja, mobil van di belakang mereka juga ikut masuk. Mobilnya baru saja berbelok di persimpangan ketika dia tiba-tiba melihat mobil Ye Feng terparkir di depannya.
Adapun Ye Feng sendiri, dia bersandar di mobil dengan tangan di saku, sambil tersenyum padanya. Ekspresi pria yang mengemudikan van itu tiba-tiba berubah. Ia memutar setir dengan kasar, ingin segera pergi. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba mengangkat tangannya, dan paku baja terlepas dari tangannya dan tepat mengenai ban belakang kanan mobil. Engah! Ban kempes pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bab 1439 ingin tahu jawabannya. Ikuti aku ke neraka. Van itu bergoyang sejenak sebelum tiba-tiba berhenti. Pengemudi mendorong pintu hingga terbuka dan bersiap melompat keluar untuk menyelamatkan diri. Begitu kakinya mendarat, sebuah batu tiba-tiba terbang ke arahnya. Sekali lagi, bola itu tepat mengenai pergelangan kakinya. Ah! Pria itu menjerit dan jatuh ke tanah. Namun, ia segera bangkit lagi dan tertatih-tatih pergi sambil mengambil ponselnya. Entah apa yang sedang dilakukannya. Bagaimana Ye Feng bisa memberinya kesempatan melarikan diri, dia langsung mengejarnya. Pada saat yang sama, Ye Feng melemparkan batu lainnya. Setelah berlatih beberapa lama, ia hampir bisa mengenai sasaran dengan akurasi 100%, dan kekuatannya sungguh mengejutkan. Batu itu mengenai pergelangan tangan pria itu dengan tepat, dan telepon itu langsung jatuh ke tanah. Akan tetapi, pria itu tetap menahan rasa sakitnya dan kembali mengangkat telepon untuk meneruskan pekerjaannya. Hal ini membuat Ye Feng semakin yakin bahwa orang ini tengah menghapus sesuatu yang penting, lalu dia mempercepat langkahnya lagi. Zhuang Xiaoqiao mengikutinya dari belakang, ingin menonton pertunjukan itu. Karena kaki pria itu terluka, kecepatannya sangat terpengaruh. Tak lama kemudian, mereka berdua berhasil menyusul. Pergilah ke neraka. Pria itu tiba-tiba berbalik dan melemparkan teleponnya ke Ye Feng. Ye Feng tanpa sadar meraih ponselnya dan tidak menunggu dia bereaksi. Pria itu telah bergegas menuju Zhuang Xiaoqiao, dan kecepatannya sangat cepat. Zhuang Xiaoqiao terkejut dan ingin menghindar. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Tepat saat ia bergerak, tangan orang itu sudah terulur. Tangan kanan pria itu berbentuk seperti mata kail elang. Dia pasti pernah berlatih kungfu seperti mata kail elang. Terlebih lagi, gerakannya cepat dan dahsyat, dan kekuatannya luar biasa. Dia hendak mencekik leher Zhuang Xiaoqiao. Pada saat ini, Ye Feng sudah menendang pergelangan tangan pria itu. Pria itu tidak punya pilihan selain mengubah rutenya dan memegang pergelangan kakinya. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum dingin, dia tidak menghindar atau menghindar dan membiarkan pergelangan kakinya dicengkeram. Lalu, suatu kekuatan tersembunyi meledak di pergelangan kakinya. Ya! Saat pria itu mencengkeram pergelangan kaki Ye Feng, dia terkejut sekaligus gembira. Dengan kekuatannya di puncak kekuatan cahaya, kekuatannya cukup untuk menghancurkan batu bata dan kayu. Tidak sulit untuk mematahkan tulang. Akan tetapi, sebelum dia dapat mengerahkan tenaganya, dia merasakan suatu kekuatan menyapu dirinya. Kekuatan ini sangat lembut, membuat orang tidak merasakan bahaya sama sekali. Namun, pada detik berikutnya, ia merasakan kekuatan ini seakan menjelma menjadi lautan luas. Sebuah kekuatan agung mengalir melalui meridian di telapak tangannya dan langsung memasuki organ-organ dalamnya. Puff! Lelaki itu meludahkan darah dan mundur dengan wajah pucat. Puncak kekuatan internal. Dia menatap Ye Feng dengan tak percaya. Dia pernah bertarung melawan seorang ahli pada tahap awal kekuatan internal. Meskipun pihak lain dapat dengan mudah mengalahkannya, kendalinya atas kekuatan jauh lebih rendah daripada Ye Feng. Pengendalian kekuatan Ye Feng telah mencapai kesempurnaan. Ye Feng jelas-jelas hanya menggunakan tangannya untuk memegang pergelangan kaki pihak lain, tetapi tindakan itu sebenarnya menyebabkan organ dalamnya terluka parah. Kultivasinya telah mencapai puncak kekuatan internal. Pria itu sebenarnya ingin mengirim pesan ini ke kantor pusat, tetapi sudah terlambat. Ye Feng mengabaikannya dan menoleh ke Zhuang Xiaoqiao dengan khawatir. Kamu baik-baik saja. Zhuang Xiaoqiao masih syok, tapi ia tetap tersenyum penuh syukur. Aku baik-baik saja, terima kasih. Ye Feng menepuk kepalanya dan berbalik menatap pria itu. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Pria itu mencibir. Mau tahu jawabannya? Ikut aku ke neraka. Ye Feng tahu ini buruk, dia ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat. Kemudian, ia melihat jejak darah hitam mengalir dari sudut mulut pria itu. Pria itu pun jatuh ke tanah dan meninggal. Jelas ada racun yang tersembunyi di gigi pria itu. Jika ia tidak bisa kabur, ia akan menggigit racun itu dan bunuh diri. Perubahan ini terjadi terlalu tiba-tiba dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Ye Feng menatap mayat pria itu dan merasa terkejut. Dia sebenarnya seorang pejuang kematian. Dan dia meninggal begitu mudahnya. Dia tidak bisa tidak mengagumi ketegasan orang ini dalam bunuh diri. Zhuang Xiaoqiao juga terkejut dengan pemandangan ini. Apakah dia sudah mati? Tangan kecilnya menggenggam tangan Ye Feng erat-erat, tubuhnya mulai gemetar.
Dia pernah melihat orang mati sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang meninggal dengan cara yang begitu menentukan. Sedetik yang lalu, dia masih hidup. Detik berikutnya, dia sudah berubah menjadi mayat. Ini merupakan pukulan besar bagi siapapun. Ye Feng menyipitkan matanya. Sepertinya dalang ini bukan orang biasa. Dia awalnya mengira bahwa pihak lain dikirim oleh aliansi Gunung Hitam untuk mengikutinya. Akan tetapi, dilihat dari sikap dingin dan tegas orang ini dalam melakukan bunuh diri, dia seharusnya bukan dari aliansi Gunung Hitam. Terus terang saja, Black Mountain Alliance hanyalah sebuah perkumpulan. Selain itu, karena pemerintah dalam negeri memiliki serangan yang sangat kuat terhadap masyarakat-masyarakat ini, sudah pasti mereka tidak akan merajalela seperti di beberapa negara lain. Akibatnya, klub-klub di negara itu sebagian besar berukuran kecil. Organisasi itu tidak mungkin memiliki pejuang kematian yang begitu kejam. Suatu organisasi yang dapat membesarkan seorang pejuang maut seperti itu jelas merupakan eksistensi yang mengerikan. Ia mengambil ponsel pria itu lagi dan melihatnya. Semua rekaman panggilan dan pesan di dalamnya telah dihapus, tanpa jejak. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Cheng Feier. Telepon hanya berdering 2 kali sebelum diangkat. Kemudian, suara netral khas Cheng Feier terdengar. Ada apa? Apakah tim keamanan Anda punya orang yang bisa memulihkan data yang terhapus? Ye Feng tidak bertele-tele, ia langsung ke intinya. Apa maksudmu dengan tim keselamatanmu? Kau sekarang anggota tim keselamatan, oke. Cheng Feier sangat tidak puas dengan beberapa kata-katanya dan segera mengoreksinya. Ya. Apa ada bakat seperti itu di tim keamanan kita? Ye Feng tak mau repot-repot membantahnya, ia hanya bisa mengubah kata-katanya. Ya, apa yang kamu inginkan? Seseorang mengikutiku barusan. Ye Feng menceritakan secara singkat apa yang terjadi sebelumnya. Ketika Cheng Feier mendengar bahwa dia telah bertarung dengan pihak lain, dia langsung merasa gugup. Apakah kamu terluka? Terluka? Hehe, seorang pemula di tahap kekuatan cahaya ingin melukaiku. Ye Feng merasa pertanyaannya sangat lucu. Memangnya kenapa kalau dia di tahap kekuatan cahaya? Apa kau meremehkan tahap kekuatan cahaya? Hati kaca Cheng Feier langsung hancur. Apa? Maaf, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Ye Feng berkeringat dingin. Barusan dia begitu terus terang, sampai lupa kalau kakak perempuannya ini juga masih pemula di tahap pasukan cahaya. Kurasa kau sedang menunjukku. Cheng Feier sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya dan berkata dengan marah. Ye Feng terlalu malas menjelaskan. Kalian, apakah tim keamanan kami punya cabang di Jiangzuo? Bisakah kalian mengirim seseorang ke sana? Saya di Jiangzuo sekarang. Jawaban Cheng Fei mengejutkan Ye Feng. Mengapa kamu berada di Jiangzuo? Bab 1440 orang-orang ini mungkin akan datang menjemputku. Kami menerima laporan rahasia bahwa sekelompok orang yang tidak diketahui asal-usulnya baru-baru ini memasuki Jiangzuo, dan pergerakan mereka aneh. Saya dan beberapa rekan telah diperintahkan untuk menyelidiki masalah ini. Bagus sekali. Datanglah ke rumahku nanti. Kita bicara lagi nanti. Setelah Ye Feng memberikan alamatnya kepada Cheng Feier, dia menelepon Feng Shaokun dan memintanya untuk membantu mengurus mayat tersebut. Kemudian, dia pergi bersama Zhuang Xiaoqiao di dalam mobil. Ketika mereka berdua bergegas kembali ke halaman sewaan mereka, Feng Jianwu sedang menyiram bunga di halaman. Melihat Ye Feng telah kembali, gadis itu bergegas menghampirinya dengan gembira, ingin memeluknya. Namun, dia hanya bisa menyerah ketika dia melihat Zhuang Xiaoqiao mengikutinya dari belakang. Tuan, apakah Anda menemukan sesuatu yang menyenangkan 2 hari ini? Feng Jianwu menuangkan air untuk mereka berdua sementara rasa ingin tahunya terusik. Kami bertemu babi hutan pada hari pertama kami memasuki gunung. Zhuang Xiaoqiao mengalahkan Ye Feng dan menceritakan kepada Feng Jianwu tentang pengalamannya selama 2 hari terakhir. Ia sangat fasih dan menggambarkan seluruh prosesnya dengan gamblang. Rasanya bahkan lebih seru daripada menyaksikannya sendiri. Alis Feng Jianwu terangkat gembira saat mendengar ini, lalu ia memelototi Ye Feng. Seru sekali, kenapa kau tidak mengajakku? Aku jadi marah. Lain kali pasti, jawab Ye Feng buru-buru. Saat mereka bertiga tengah mengobrol, Cheng Feier akhirnya tiba. Ada juga seorang pria berkacamata dengan tas sekolah di punggungnya. Ia lebih terlihat seperti seorang pelajar. Ketika Cheng Feier melihat Zhuang Xiaoqiao dan Feng Jianwu, dia semakin membenci Ye Feng. Pria ini playboy. Wanita-wanita cantik selalu mengelilinginya. Dia kenal Feng Jianwu dan pernah bertemu dengannya beberapa kali di Jepang. Namun, ini pertama kalinya dia melihat Zhuang Xiaoqiao. Dia sama tampannya dengan Feng Jianwu. Pria ini punya selera yang bagus. Zhuang Xiaoqiao juga merasa terancam saat melihat Cheng Feier.
Gadis di depannya sama sekali tidak kalah darinya dalam hal penampilan. Ia bahkan memiliki kecantikan androgini yang gagah berani dan heroik. Dengan indera keenamnya sebagai seorang gadis, dia merasa pasti ada rahasia yang tak terkatakan antara gadis ini dan Ye Feng. Kedua gadis itu saling berpandangan dan menatap Ye Feng secara bersamaan. Suasana di tempat kejadian agak aneh. Hahaha, selamat datang, selamat datang. Ye Feng tertawa datar dan menyapa Cheng Feier. Ekspresi Cheng Feier agak dingin. Dia hanya memperkenalkan pria di belakangnya. Pria itu adalah Deng Yong, seorang spesialis informasi yang baru saja direkrut oleh tim keamanan. Meskipun masih muda, dia sudah menjadi mahasiswa PhD di Departemen Informasi Elektronik di Universitas Suimu. Saat gelarnya terungkap, Ye Feng, yang tidak pernah belajar dengan benar di universitas, merasa malu pada dirinya sendiri. Halo, halo. Ye Feng mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Deng Yong. Deng Yong jelas tidak pandai berkata-kata dan agak menahan diri. Di mana ponsel yang kau sebutkan? Ye Feng segera mengeluarkan ponsel prajurit bunuh diri itu dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Setelah Deng Yong menerimanya, ia tak banyak bicara. Ia mengeluarkan laptop dari ranselnya dan duduk di pojok untuk mengoperasikannya. Ye Feng tidak mempedulikannya, dia berbicara pada Cheng Feier tentang misi mereka. Orang-orang ini memasuki Jiangzuo secara berkelompok sekitar seminggu yang lalu. Setelah penyelidikan kami menemukan bahwa informasi identitas mereka dipalsukan. Setelah memasuki Jiangzuo, mereka menghilang. Cheng Feier memberikan deskripsi singkat tentang para tersangka. Setelah Ye Feng mendengar ini, ia mengerutkan kening. Aku punya firasat mereka mungkin akan mendatangiku. Apa kau punya delusi penganiayaan? Apa kau pikir semua orang di dunia ini ingin menyakitimu? Cheng Feier tak kuasa menahan godaan. Lalu bagaimana kamu menjelaskan bahwa aku diikuti hari ini? Ketika pihak lain menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia bunuh diri dengan meminum racun. Mungkinkah ini organisasi biasa? Ye Feng langsung melontarkan pertanyaan. Cheng Feier mengerutkan kening. Setelah kau menyebutkannya, memang mencurigakan. Di mana mayatnya? Kami ingin menyelidiki identitas orang ini. Aku sudah meminta temanku untuk membantu mengurusnya. Kalau kau butuh jasadnya, hubungi dia. Ye Feng segera memberikan informasi kontak Feng Shaokun. Tepat saat mereka berdua berbisik-bisik, Deng Yong diam-diam muncul di belakang mereka. Datanya telah dipulihkan. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan telepon itu kepada Ye Feng. Begitu cepat. Ye Feng sedikit terkejut. Dia bahkan belum mengobrol dengan Cheng Feier selama 5 menit, dan dia tidak menyangka datanya akan dipulihkan sepenuhnya. Sangat mudah, asalkan kamu punya tangan, jawab Deng Yong dengan rendah hati. Hahaha, anak muda, masa depanmu cerah. Ye Feng memujinya seolah-olah dia pernah mengalaminya sebelumnya. Cheng Feier terdiam. Deng Yong memang lebih tua darinya, tapi dia memanggilnya anak muda. Ini sungguh konyol. Setelah Ye Feng mengambil telepon itu, dia mulai membaca pesan di dalamnya. Hanya ada satu kontak di telepon ini, dan semua pesan dikirim bola-balik di antara mereka berdua. Mereka sudah memasuki hutan lebat. Tidak nyaman untuk terus mengikuti mereka. Roger, tunggu di sana. Mereka sudah meninggalkan hutan, aku terus mengikuti mereka. Roger, sembunyi baik-baik. Mereka mendeteksi tambang emas di dekat Gunung Mang dan mengalami konflik dengan seseorang. Ye Feng membaca pesan satu persatu, dia menyadari bahwa penguntit telah melaporkan keberadaan mereka dalam 2 hari terakhir kepada orang misterius itu. Namun, setelah membaca informasi tersebut, ia masih belum dapat memastikan siapa dalang di balik semua ini. Setelah ragu sejenak, dia pun menelepon. Bip, bip, bip. Setelah berdering beberapa kali, pihak lainnya menutup telepon. Ketika dia menelepon lagi, rekaman suara mengatakan ini adalah nomor yang tidak digunakan. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tampaknya pihak lain sangat waspada. Ia sudah memastikan bahwa sesuatu telah terjadi pada si penguntit, jadi ia langsung memutuskan kontak. Tampaknya musuh kali ini sangat licik. Ketika Cheng Feier selesai membaca pesan itu, alisnya berkerut. Sepertinya semua gerakanmu selama 2 hari ini diawasi oleh pihak lain. Apa yang coba dilakukan orang-orang ini? Dari isi percakapan mereka pasti sangat tertarik dengan eksplorasi kita. Ye Feng menyesap air dan segera menemukan inti permasalahannya. Tapi yang kalian eksplorasi semuanya mineral. Ini bukan barang langka. Apa perlu pihak lain membuat keributan sebesar itu? Cheng Feier sempat bingung. Jangan pikirkan tujuan pihak lain dulu. Yang terpenting sekarang adalah memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Ye Feng meletakkan cangkirnya, matanya menyipit. Cheng Feier berpikir sejenak, dan matanya tiba-tiba berbinar. Maksudmu, mereka mungkin akan menyerang anggota tim eksplorasi selanjutnya. Cerdas. Ye Feng langsung mengacungkan jempol padanya.
Cheng Feier memutar matanya. Hubungan sebab akibatnya begitu sederhana. Kalau aku tidak bisa memahaminya, bukankah hidupku akan sia-sia? Ye Feng tidak melanjutkan candaannya, ia perlahan berdiri. Kalau tidak salah, mereka mungkin akan menyerang anggota yang berpartisipasi dalam eksplorasi ini, kita harus bertindak sekarang. Aku butuh kerja samamu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.